أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد فيا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون.
قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepada-Nya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Wahai orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil manusia-manusia yang meyakini bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. La ilaha illallah. Jemaah Jumat rahimakumullah, innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung bentuknya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berpesan bahwa jangan kalian mati kecuali dalam kondisi Islam. Ada orang-orang yang hari sholat Jumat bersama kita, mungkin Jumat depan dia masih hadir bersama kita, Ramadan juga dia puasa bersama kita, tapi siapa tahu apakah dia akan mati dalam kondisi Islam? Tidak ada yang tahu. Di dalam sebuah peperangan, tepatnya di perang Uhud di masa Nabi Muhammad SAW, ketika dua pasukan sudah mulai istirahat, ada seorang laki-laki dari kalangan kaum muslimin yang berperang dengan sungguh-sungguh, bahkan dia tidak melewatkan satu musuh pun kecuali dia hadapi. Lalu ada perbincangan dari para sahabat yang mengatakan, "Ma ajna'a inna yu'ahadu kama hari ini tidak ada yang perjuangannya, tidak ada perjuangannya seperti bulan." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Ana innahu min ahli nar." Sungguhnya dia termasuk penghuni neraka. Para sahabat keheranan tatkala mendengar ucapan Nabi Muhammad SAW ini. Kalau orang yang berbuat seperti Isa yang masuk neraka, bagaimana dengan membiasa-biasakan perjuangannya? Maka salah satu di antara mereka mengatakan, "Ana sohibu abada." Aku akan mengikuti dia selalu. Dia berpikir, mengapa orang ini sampai terus masuk neraka? Kemudian dia mengikuti orang tersebut. Ketika dia lari, sahabat ini ikut lari. Tatkala dia lambat, sahabat ini ikut melangkah hingga teranggur. Ternyata orang ini terluka parah dan dia tidak sabar menghadapi perihnya luka tersebut. Lalu dia mengambil pedangnya, dia letakkan di dadanya, kemudian menunjukkan dirinya ke arah mata pedangnya. Dia mati bunuh diri. Akhirnya sahabat mengambil orang ini kembali mencintai ketika Nabi Muhammad SAW dan mengatakan, "Asyhadu annaka Rasulullah." Aku bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah. Sahabat itu adalah seorang muslim. Maka Nabi Muhammad SAW, mengapa kau mengatakan itu kembali? Maka dia bercerita, "Ya Rasulullah, tatkala engkau mengatakan bulan termasuk penghuni neraka, kami kebingungan dan akhirnya aku pun menjadi orang tersebut." Ternyata orang itu matinya karena bunuh diri. Kisah ini diriwayatkan dalam beberapa kitab hadis termasuk kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jemaah Jumat rahimakumullah, kita semua ini husnul khotimah. Proses untuk menuju khotimah itu penting. Kita harus berpikir apa langkah-langkahnya agar kita mati husnul khotimah. Yang pertama, kita harus jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kita harus benar-benar punya waktu khusus berdua dengan Allah Azza wa Jalla. Dan di antara kita yang beribadah hanya ketika ada manusia. Dia bersedekah ketika banyak orang yang bersedekah. Dia sholat di masjid ketika banyak manusia yang memandangnya. Tapi bagaimana kondisi kita ketika sendirian? Ketika kita sholat sendirian, tidaklah tidak ada manusia yang melihat kita. Apakah kita benar-benar beribadah kepada Allah Azza wa Jalla? Atau kita hanya berpura-pura beriman? Bukankah kita waktu seperti malam terakhir, tatkala manusia tidur terlewat dalam mimpinya, kita bangun menghadap Allah Azza wa Jalla, lalu kita sampaikan segala istri dan anak-anak kita tidak tahu. Bukankah kita waktu itu? Bahwa kata mereka adalah orang-orang beriman secara sembunyi-sembunyi. Nabi Muhammad SAW menyebutkan tentang seseorang yang bersedekah. Sedekah dengan terang itu boleh. Kita datang ngaji lalu ada kata amal yang kita masukkan di kita. Itu boleh dan baik, asalkan ikhlas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yunfiqus shadaqati ma'illahu wa tuqwa wa tunhal yukaffiru ankum sayi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir." Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahan kamu, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jemaah Jumat rahimahullah. Yang kedua, kalau ingin kita husnul khatimah, kita perlu menjaga kewajiban kita. Jangan sampai bolong-bolong salatnya. Kadang-kadang kita mengatakan ana terkadang beribadah dan terkadang berbuat dosa. Bagaimana kalau kita mati ketika kita berbuat dosa? Maka ketika berbuat dosa bersegeralah bertobat kepada Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu lil muttaqin. Karena itu tidak mengatakan datang aja untuk berbut. Yang ketiga adalah menunda amal soleh. Sebab kita itu menanti-nanti, nanti besok, bulan depan, ada seorang yang dari kondisi mampu untuk umrah, mampu untuk haji, lalu mengatakan nanti saya akan berangkat tahun depan, saya akan berangkat, saya akan doktor. Namun ternyata ada yang kritik dan dia tidak pernah berangkat haji, padahal dia sudah mampu haji dan dia sudah wajib haji. Kadang-kadang kita mendengar nasihat, kadang-kadang kita mendengar ceramah, pengajian, tapi tidak segera kita amalkan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Badiru bil amal, idza qata al-layl, mujrim yasbihu rasul, mu'minan wa yabtikan, aw yumsi mu'minan wa yusbihu kamilan, yabi'u dinahu bi'awadi min ad-dunya." Bersegeralah melakukan amal soleh sebelum datang fitnah, sebelum datang musibah, seperti potongan malam yang gelap, yaitu seorang menghadapi kami dalam keadaan iman, dan di sore hari dalam keadaan kafir. Ada pula yang sore hari dalam keadaan iman, dan di pagi hari dalam keadaan kafir. Ia menjual agamanya karena sedikit dari keuntungan dunia, habis boleh istri. Dia menjual agamanya untuk mendapatkan sedikit dari kenikmatan dunia yang sebenarnya akan dia tinggalkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut wa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib wa saddaqa wa akun minal shalihin." Dan bersabdalah mendapat dari amal yang kamu berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, "Ya Rabbi, mengapa kita tidak sungguhnya menangguhkan kematianmu sampai waktu yang dekat yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh."
walau yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha, dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila telah datang waktu kematiannya. Maka jangan menunda-nunda amalan. Yang keempat, berdoa minta husnul khotimah. Aku lupa hadza wastaghfiru lakum wa lisa'iril muslimin wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah Jumat rahimakumullah, bicara tentang doa minta khotimah. Berapa kali kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari? Mungkin sedang kita tidak pernah berdoa meminta khotimah. Nabi Yusuf alaihissalam berdoa mengatakan, "Wa'udhari musliman wa'afidni bis-shalihin." Ya Allah, wafatkanlah aku dalam kondisi Islam dan kumpulkan aku dengan orang-orang saleh. Doa Nabi Muhammad SAW, la tuqallibal sabbit qalbi ala kulli, wahai Zat yang maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati di atas agamamu. Jamaah Jumat rahimakumullah, maka perbanyaklah berdoa dan tanyakan kepada kita, berapa kali kita berdoa minta husnul khotimah, berapa kali kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala meletakkan hati ini khususnya di masa yang penuh dengan fitnah. Jamaah Jumat rahimakumullah, hari ini adalah hari Jumat. Kita tahu ada sebuah surah di dalam Al-Quran yang lain yang bernama surah Jumat. Sebagian dari kita bahkan hari ini mengetahui dengan akhirat Jumat masih banyak hal ketika kau telah menunda, ketika malaikat malaikat sudah menutup buku-bukunya, kita baru hadir. Kami kita tidak pernah kalau bekerja sampai di situ, tapi juga Allah Subhanahu wa taala dia selalu berada di faktor ini, tidak pernah dia berpindah untuk berada di faktor pertama atau datang terlebih dahulu sebelum orang-orang datang. Ada apa sebenarnya? Apakah kita lebih berat dengan dunia kita? Ini hanya sebentar sekali jemaah. Kita hadir untuk menikmati sebab kita hanya berpikir tentang salat Jumat yang penting datang sholat. Engkau tidak termasuk dikatakan malaikat nantinya jika seperti itu. Maka jadilah muslim yang sebenarnya. Ketahuilah, tatkala engkau berdoa ada tiga hal yang mengantarkanmu, yaitu keluarga, harta dan amal. Dua jauh engkau sekarang sibuk dan jauh untuk mencuri mereka. Hartamu yang tertutup agar kau bisa terbenam-benam, dan jika engkau mati tidak ada yang ikut berkumpulmu kecuali engkau sedekahkan hanya amal yang menemani. Waktu yang mustajab berdoa maka berusaha untuk meninggalkan terjadi waktu sebelum hati baik ibadah agar semua Subhanahu wa taala berkahi hidup kita. Dan di antara hari Jumat ini ada dua mustajab, berbanyak selawat kepada Nabi, dan di akhir kali itu berbanyak doa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya berselawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian ke Nabi dan ucapkan salam penghormatan kepadanya. Alhamdulillahirabbil alamin wa salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anzil lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana waj'alna muslimin lak wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والصلاة